Satu hal aku lihat jangan diturunin ya, jangan diturunin. Nanti kalau misalkan telapak tangan aku bilang sudah telapak turun, kakaknya jangan lihat tapping ya, fokus ke aku ya. Jangan lihat ke tapping. Kalau lihat ke tapping bakalan diturunin. Ya. Untuk di garis tangan di sini aku lihatnya letak sudah titik penat ya. Lelah. Hidup kamu itu kayak semacam kayak angin terterpa gitu, angin yang tidak jelas gitu. Angin tujuannya tidak jelas. Angin kadang kan ke arah sini, ke arah sana tidak menentu. Kamu itu kayak terombang-ambing, bingung siapa dan siapa. Apalagi punya masa lalu yang lumayan cukup menyakitkan hati. Itu ada letter V. Letter V itu artinya pernah yang namanya diselingkuhin. Ada juga di garis tangan di sini, ada garis ke bawah dikit, itu tidak ada kejelasan dalam pernafkahan. Ada beberapa penekanan di sini lelah, dan ada penekanan karakter keras, kecewa, sakit, tapi nggak bisa diungkapkan. Pernah yang namanya di fase lelah dan terpuruk, terus akhirnya ada dekat dengan seseorang, sampai detik ini kamu meragukan mereka, apakah lebih baik dari masa lalumu atau lebih buruk dari masa lalumu. Itu yang menjadi benak di pikiran kamu sampai sekarang, dan kamu takut disakitin lagi. Harusnya ada gerakan yang sangat sedih. Sekiranya mungkin kamu nangis, silakan, biar lebih plong, gak apa-apa. Tidak ada pemasakan untuk nangis, tapi biar lebih plong. Telapak tangannya cukup, nanti aku jabarin lagi. Oke, oke, oke. Setia, Setia. Nama aslimu siapa sayang? Rosita, Kak. Rusita. Oke, masalahmu agak lumayan cukup terjang banget ya, kayak jurang. Aku lihat kamu ini orangnya aslinya bukan pembangkang atau keras banget aslinya, tergantung lawan mainnya dalam arti. Kalau pasanganmu itu baik tidak bertingkah macam-macam, kamu bakal penurut dan tidak bakal berontak dan keras dan kasar. Kamu bisa kasar dan keras tergantung lawannya. Kalau lawannya sopan dan asik, kamu juga tidak mungkin marah-marah. Berarti kamu gila kan gitu? Kan nggak mungkin. Ya, karena dia melakukan hal yang lumayan cukup fatal. Dan dia sudah pernah selingkuh. Dan kamu tahu dengan kepala matamu waktu itu. Dan kamu shock. Dan disitu pun dia bilang seperti itu. Yang lebih parahnya perselingkuhannya nggak cuma hanya itu aja. Lengkap dulu. Lengkap. Staycation juga ada dianya. Lengkap di sini. Di sini yang kamu takut itu laki-laki hanya untuk staycation aja sama kamu. Itu kadang-kadang kamu kayak kadang ilfeel. Tapi kamu kayak berusaha, pikir positif, pikir positif. Kadang-kadang lebih lagi, nanti sakit lagi nih gue. Satu hal, aura kamu itu tertutup bukan masalah sama mantan suami, tapi ada dari keluarga mantan suami yang tidak suka kehadiran kamu di saat menikah dengan mantan suami. Bukan mantan suami yang melakukan, tapi keluarga dari mantan suami yang membuat kamu cerai aslinya. Kamu tahu nggak, sampai suamimu berpaling dengan orang lain waktu masa lalu itu karena hasutan dari keluarganya waktu itu. Ada dan lebih penting bagi keluarganya itu daripada kamu. Bahkan di saat kamu ngomong baik-baik, marah pun, dia tidak sadar dan lebih fokus. Adanya ada perselingkuhan itu juga dari omongan mereka. Ngapain dipertahankan istri yang keras, galak, tidak mau keras, itu nurut, keras kepala, apa ini itu kan dari omongan suami kamu ke dia biar dibela dari keluarganya. Sampai kamu dibilang super cerewet dan ini. Ya, di sini aku lihat untuk di garis tangan kamu wanita yang kayak mana sih? Aku lihat kamu ini wanita yang rasanya sudah aku lihat cukup baik menjadi istri. Cukup berusaha sabar walaupun kamu tidak sabar. Cukup bisa mengalah walaupun kamu tidak bisa mengalah. Yang lebih menyakitkan hati, di saat kamu melangkah dengan pacar, pacar juga suka berbohong. Dan lebih parahnya lagi, pacar kamu mengingat masa lalumu yang buruk lagi
dan dia suka merespon wanita lain. Dan kadang-kadang di saat ditanya, udah punya pacar? Enggak, berteman aja. Kayak gitu. Padahal dia sayang-sayangan sama kamu, tapi di depan tidak mau publish, tidak mau terbuka. Kalau lu pacar gue. Jadi di luarnya, oh bukan gue, ini lu teman gue. Enggak, kenal sama ini. Enggak, gue itu teman gue. Enggak, bukan gitu. Kamu tidak dianggap kayak sebagai kekasih yang tak dianggap sampai detik ini. Di saat menanyakan sesuai serius, selalu, apa sih? Emang gak ada bahas omongan lain ya? Masa ngomong itu terus? Emang gak ada omongan lain? Itu aja terus. Nanti bisa nggak? Aku kan lagi ngusahain. Emang emang ekonomi rezeki bisa turun dari langit jeblok gitu, segembok untuk menikahi kamu. Bahasanya selalu gitu terus. Di saat menanyakan itu, padahal kamu sudah bilang gini, yang Mas, yang aku nggak penting untuk pesta yang. Gak usah, ijab kabul aja kayak gitu, nggak apa-apa atau kayak mana gitu loh. Atau nikah-nikah gitu aja nggak apa-apa gitu. Dia jawabannya apa? Masih ngumpulin nanti. Bisa sabar nggak? Nggak tahu lagi lah gitu. Dan kamu selalu diabaikan. Kekasih tak dianggap. Yes. Keubun-ubun pikiranmu. Sini aku peluk, sini sama peluk. Oke, peluk sini. Peluk, sini aku peluk, utuh, peluk. Intinya di sini sayang, aku mau ngomong sama kamu. Ada yang aku sempat celotehan tadi. Keluarga dari pihak suami itu membuat kamu itu satu linglung, ngeblank, dan gak bisa pemikir akal sehat. Kadang ada sepintas kamu kayak bosan untuk jalan hidup ini dan kepingin meninggalkan hidup ini. Itu kadang-kadang itu jangan. Karena yang dibuat kacau pikiran adalah dia. Gitu. Satu hal, ada beberapa yang aku lihat di sini tertutup auramu dengan dari keluarga dari pihak sana. Kamu nggak tahu kalau mereka suka dukun atau gimana? Nggak tahu pasti. Kalau tahu bagus. Buktinya dalam singkat cerita dalam rumah tangga kamu itu sangat singkat gitu. Dan gak jelas gitu. Sangat singkat dan gak masuk di logika. Ada unsur magic. Biar kamu itu kayak, ya sudah cerai aja. Ngapain punya mantu kayak gitu. Kayak gitulah konsepnya. Dari dulu, kamu tidak pernah dianggap mantu sama dia. Dipikir kamu ada benalu dari dia, kayak gitu versinya. Ya aku lihat. Di sini kamu berusaha sabar sampai kamu muntap emosi, sampai marah-marah, sampai memaki dia, saking muntapnya emosi kamu. Ya aku lebih kagetnya sih, mohon maaf ya, jangan marah. Yang aku lihat sempet yang namanya di pikiran kamu sepintas waktu kamu belum cerai dengan dia, sampai ada pikiran daripada lu gitu mending apa ya, mending gua aja lu kayak gitu, ada kayak gitu, kesal kamu ngapain lu hidup kayak gini. di tangan gue kan bisa lu kayak gini, kayak gitu gitulah, ada tinggal nama aja lu di tangan gue, ada pikiran sampai kayak gitu. Sempet sepintas aku lihat kamu sempet kayak teteng gitu ya, nggak usah disebutkan gini, pas dia tidur kamu kepingin kayak lato-latonya kamu giniin saking gregetan gitu, tapi kadang-kadang sepintas lagi enggak, gitu. Nanti gimana, nanti ke depan gue gimana, enggak, bodoh itu. Jadi yang aku lihat sempet ada kepikiran seperti itu, kayak lato-latonya mau dipotong, cuma kayak wah nggak bisa, jangan. Jadi ada pikirannya seperti itu, ada kayak kesalan, namanya orang kesal kan sepintas kan sayangnya, gregetan kan ya, saking gregetan itu gak berubah gitu, sampai diputusnya kamu memutuskan ya sudah kita berakhir. Di situ kamu pikir, mending berakhir daripada aku nanti masuk kandang ya kan, gak jelas kan ujung-ujungnya. Kamu langsung yes, enggak, sampai kamu enggak gitu. Nah aku lihat seperti itu sayang. Nanti ada misalnya mau disampaikan dengan foto pacar, kabarin ya.
Ya, nanti kirimin foto pacar, bilang aja pacar aku kok nggak jelas asal usul untuk menikahi saya, gantung gitu. Apakah ini settingan? Apakah air matamu jatuh kena debu atau kena apa? Bukan Kak. Hmm. Nah, Ini ceritakan sama yang nonton ini, apakah settingan apa enggak coyong? yang dikatakan Kakak semuanya real, nyata. Itu yang aku alami. Bukan setting. Dari awal Kakak bicara, memang sudah jelas. Apa aku bayar kamu sampai kamu nangis? Enggak, sama sekali enggak. Iya. Non, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus kuat, sayang. Hidupmu masih panjang. Soalnya aku lihat garis tangan kamu umurmu masih panjang. Kamu harus kuat. Umur kamu nggak pendek. Kamu harus bersyukur. Karena kamu masih sehat, oke aja di sini. Walaupun hati kamu yang nggak sehat. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus bersyukur. Di orang di sana nafas pakai tabung oksigen. Kamu gratis nafasnya. Jadi harus tetap bersyukur. Jangan terlalu banyak tekanan mental. Itu menjadi stres, nanti menjadi pemicu sakit. Aku takutnya nanti kamu nanti stres, tensimu turun, nanti lemes. Cuma aku bilang itu aja. Takut pingsan nanti. Aku nggak mau kamu pingsan. Oke, jadilah jadi orang baik. Jangan ada pikiran kamu di dalam hati. Kamu pernah bilang, mending aku jadi orang jahat. Orang jahat yang lain kok fan-fan aja. Aku baru jadi baik kok disolimi. Gitu. Jangan, kalau saran aku. Aku bisa baca batinmu, hati kamu kadang-kadang kesal di situ. Kok gitu. Tarik nafas, hembuskan sayang. Aku suka dari garis tangan kamu. Kamu itu orang yang sangat tulus. Sampai kamu gak bisa dibedakan. Gak bisa membedakan pasangan kamu, hanya manfaatin kamu. Sayang kamu. Oke. Oke. Aku tahu kok, di dalam hati kamu kepingin bahagia aja cukup sudah. Ya kan? Jangan itu aja Kak. Nanti aku jabarin lagi ya sayang. Ada hal yang aku mau sampaikan. eh aku lihat kamu jujur ya. Aku lihat dari awal sampai ending terakhir dalam pernikahan kamu tuh sempurna banget untuk melakukan, walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tapi 99% kamu sudah melakukan semuanya. Dari kamu servismu, lato-latomu, goyanganmu, semuanya perfecto. Tidak ada kurang sedikit apapun. Jaga badan, jaga kondisi badanmu, itu sudah oke loh. Tapi dia tidak pernah bersyukur dapatnya kamu, padahal kamu sudah perfecto untuk melakukan tugas untuk lato-lato dan menggoyang lato-latonya dia, sudah maksimal. Dan dia tidak bersyukur dapatnya kamu. Oke, nanti aku ada jabarin lagi, bilang aja auraku ditutup sama masa lalu keluarga dari pihak di sana, makanya kayak tersendat jodohku. Ingat pesan aku dari itu, biar aku langsung to the point. Oke, aku mau bersihkan, takutnya kamu lemes karena posisinya aku lihatnya kamu itu kayak kondisi lagi kayak lemes, takutnya nanti pasti itu pingsan. Nanti waktu bersihkan, nanti aja. Yang penting lebih tenang. Oke sayang? Oke. Oke, tahan. Tahan. Tahan, jangan diturunin apapun bentuknya, jangan ngintip, jangan lihat aku dulu. Karena kalau kamu ngintip lihat aku, nanti garis tangannya nggak kebaca semua. Karena aku membacanya telapak tangan. Dan itu keahlianku di situ. Oke, tahan dulu, jangan digeser apapun. Di sini ada beberapa aku lihat kamu ya, dalam hal di sini aku lihatnya strong woman. Sangat-sangat kuat orangnya, tapi berusaha kuat itu sangat susah dengan mempalsui keadaan. Jadi di depan oke strong, dalam hati, dalam lubuk itu sangat lemah dan capek dalam keadaan. Karena apa? Adapun suami, nggak ada pun suami logika, ada status saja. Karena yang aku lihat penghasilan kamu yang aku lihat lebih besar daripada suami kamu. Suami kamu kayak apa ya? Kayak flat gitu aja, mengharapkan santai, kayak ya sudah nyepelekan. Itu mau menjadi kamu titik capek dan capek dengan menyepelekan, kayak ya sudahlah santai aja, ya udah santai aja. Komunikasi kamu dengan dia kayak
kayak teman saja, tidak ada chemistry yang kayak greget, yang kayak chemistry zaman pacaran kamu, chemistry yang menggebu-gebunya kamu. Karakter kamu ini sangatlah keras banget, tapi tergantung lawannya. Tapi kalau lawannya nurut dan tidak berbohong, kamu ya nggak mungkin marah-marah. Tapi yang aku lihat di sini kamu marah-marah juga ada karena ulah yang dia lakukan berulang-ulang kali. Ada sifat kemalasannya. Kalau tidak ada pengertakan, dia kayak santai dan rileks gitu. Kalau untuk dulu mungkin aktivitasnya sangat tinggi ya, dulu ada lah. Untuk sekarang nambah usia makin kayak nyepele kan. Kayak ya sudahlah, mentang-mentang istri gue bisa kerja ya gue santai aja. Ada nanti mungkin ada kerja ya sudah, mungkin aku ini. Jadi yang menjadi kamu kayak lelah, capek, penat, kayak berjuang sendiri, apa-apa sendiri, lelah. Kamu ini semua apapun dijalanin, mau kayak manapun dijalani. Asalkan itu mengandung ekonomimu akan bangkit. Kamu tidak mau yang namanya gengsi. Kalau gengsi itu tidak makan. Dan di sini letak kamu capeknya itu luar biasa. Wanita yang sangat strong. Telapak tangannya cukup turun. Oke, buka mic-nya. Oke, buka mic-nya. Oke, buka. Oke, tahan. Tahan ya sayang. Buka mic-nya sama buka kameranya sayang. Buka mic-nya. Buka kameranya lagi biar sedap dipandang. Enak. Di sini aku lihat kamu emang agak sedikit strong, galak, tapi hati kamu tidak seperti itu. Orang yang tidak mengenal kamu, dipikir kamu tuh judes dan galak dan tidak ramah, tapi enggak, justru kebalikannya. Ada beberapa orang yang siapapun orang itu kalau udah akrab, dia akan nyaman dengan kamu, siapapun itu. Ternyata suami kamu itu tidak seperti mereka-mereka ya, temanmu atau kerabatmu. Hati-hati sama kamu, pesan jangan terlalu boros dengan pertemanan. Dalam arti mungkin emang nggak ada sebagian materi, ada sebagian kamu kayak menraktir makan atau apa, tapi ya itu kan balik lagi itu ke tanggung jawab kamu kan, kebutuhan itu kan juga ada. Jadi jangan terlalu begitu royal banget, karena kamu nggak tahu roda itu berputar. Di saat ini kan lagi fun-funnya aja, masih ada aja, lagi kondisi sehat-sehat aja. Tapi takutnya kamu nanti drop. Karena di sini kamu itu kalau kamu sekali sakit, kamu sakitnya agak lumayan cukup lama, mungkin jeda 5 hari. Tapi kamu jarang sakit, makanya jangan sampai kamu sakit. Sakit bisa seminggu. Jadi aku harap kamu ini kan strong woman, keren gitu loh. Kerjaan laki kamu babat alas, apapun itu bisa. Mau kayak manapun bisa. Mau paku pagar lah, apa inilah, mau betulin inilah, betulin ini itu semua hal yang dilakukan laki-laki itu kamu bisa. Jadi kamu itu jiwa kamu bukan berarti wanita juga bisa, tomboy juga bisa. Jadi menjolak di dalam hati. Dalam arti kamu dalam diri kamu itu nggak adanya suami juga nggak berfaedah. Di sini aku lihatnya suami kamu kayak tidak jelas modelnya. Aku lihatnya kayak bergantungan, kayak nggak jelas modelnya. Karena statusmu ini kayak ngambang, kayak hanya sebatas status. Ada suami? Iya ada suami. Gue nggak janda. Iya. Tapi mereka nggak tahu kisah kamu. Kadang-kadang dia bilang, enak ya Bu Maria ini ya. Kok enak hidup kamu kayak gini? Ketawa-ketawa kayak nggak punya susah hidupmu, ha? Kok enak gitu? Padahal bercandamu, ketawa kayak bercandain orang, seru-seruan, lucu-lucuan. Hei, kamu mak, kamu kemana aja, Anita siapa gitu-gitu aja guyonan. Tapi itu menghibur diri kamu sendiri. Karena di diri kamu itu sangatlah kosong. Tidak ada ceriahnya. Makanya kamu lebih aktivitas di luar atau memperbanyaki teman. Karena semakin memperbanyaki teman, rezekimu itu ada. Ada yang teman yang tahu diri, ada yang teman yang tidak tahu diri. Ada teman yang besi yang baik, ada teman yang manfaatin. Di sini aku lihatnya orang salut sama kamu, termasuk ada temen cowok-cowok, maksudnya kamu bisa batasi. Sampai kadang-kadang, kok enak ya, hidupmu kok enak. Mereka nggak tahu. Backgroundnya itu menjadi kamu tidaklah gampang. Saya tegaskan, dulu kamu tidak pernah mempunyai emas yang banyak seperti ini.
Dulu tidak segampang ini proses kamu. Dulu kamu tidak bisa ngapa-ngapain, di saat itu masih terpuruk banget waktu itu. Dulu kamu tidak seseger ini. Kamu memang manis, tapi kamu tidak punya emas dulu. Kamu tidak bisa punya skill. Yang dulunya nggak bisa nyetir, bisa nyetir. Yang dulunya kamu nggak bisa ini, sampai kamu, ini gue punya laki kok nggak kayak gini ya. Jadi kamu kayak, semua yang apa yang dikerjakan laki-laki, saya tegaskan lagi, kamu semua bisa. Wanita di luar sana pagi shock dan kagum sama kamu. Dulu, kok bisa ya kamu gini? Dulu kok bisa? Orang di luar sana kagum dan fans sama kamu. Kayak, Ibu Maria ini kok keren ya? Kok bagus ya? Justru suami kamu malah tidak pernah memuji kamu. Gak pernah bilang, mah kamu kok cantik, mah kok hebat ya kamu. Nggak pernah. Ujung-ujung manfaatin. Di situ letak hancur sakit. Kesalahan suami kamu melakukan hal yang fatal diulang-ulang terus, dan kemalasan itu tidak pernah berubah. Yang aku lihat. Oh sayang, sini peluk sayang, peluk sini sayang. Peluk, wanita yang sangat strong, kuat, keren kamu. Gila kamu, aku lihat di story dari garis tangan kamu itu bagus banget. Mungkin aku ramal kamu orang yang ke-10 sama seperti kamu kisahnya, walaupun itu beda usaha atau beda ikut orang dan sebagainya, intinya ada. Tapi kamu itu wanita yang sangat strong. Mau sakit gak kelihatan sakit, sudah tahu sakit tapi tetap bekerja. Orang di luar sana selalu memuji kamu. Aku kalau misalnya jadi kamu, mungkin aku gak bisa sayang. Kamu terlalu strong banget. Apa yang kamu lakukan gila banget. Bayangin coba, ingetin pesan aku. Dari kamu tidak punya apa-apa, sampai sekarang kamu punya apa-apa. Dan kamu punya tabungan. Tapi itu pun dimanfaatin sama suami kamu dan keluarga suami kamu. Di situ letak hancurnya kamu. Suami kamu dan keluarganya tidak pernah menganggap kamu menantu yang sangat wow, wadidaw, keren. Di sana, keluarga sana selalu menjelekkan kamu. Alah, Maria itu apa? Galak, jahat, sering ngaturin anak saya sampai stres. Selalu hal-hal yang jelek yang diarahkan. Dia lupa akan apa yang kamu berikan, vote yang kamu berikan. Dia nggak mikir pakai logika. Yang kamu lakukan ke mertua atau keluarga dari pihak laki, kamu kasih walaupun itu tidak kamu hitungkan. Tapi mereka tidak tahu diri. Maria, kamu tuh wanita yang sangat baik. Mulutmu pedas, tapi hati kamu tuh baik ke semua orang. Sampai kamu tidak bisa tahu mana yang tulus, mana yang pulus sama kamu. Jangan sampai kamu sampai bangkrut lagi. Aku hanya pesan sama kamu. Hati-hati tabunganmu, jangan kamu pinjamkan ke siapapun. Perbanyakin emas-emasmu, perbanyakin batangan emas. Kalau bisa kamu tabangan ini bukan perhiasan tapi batangan emas. Kamu simpan baik-baik buat masa depan kamu. Jangan pinjamkan siapapun itu, walaupun orang tua, masuk orang tua dari pihak laki. Ya walaupun sudah telanjur ya mau kayak mana? Kan sudah telanjur. Kan kamu nganggapnya dia kan orang tuamu, tapi kan dia jelek-jelekin kamu. Oke, apakah ini settingan atau real sayang? Cakap bicara. Silakan. Real, Mbak. Ngomong. Silakan. Semua yang kakak bilang 80% benar. Makasih ya kak. Aku udah 1-2 minggu aku mau naik. Baru kali ini kemarin aku udah patah semangat. Udahlah mungkin aku nggak sampai kadang nunggu kakak sampai ketiduran, nggak jadi. Ini aku pulang kerja, aku pulang ke rumah,
aku mau cuman 1 menit masih buka kakak, langsung aku masuk. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Panjang umur kakak, Amin. Amin, amin, banyak amin. rezekimu. Amin, amin. Ya, sehat kakak selalu ya. Doain aku yang Diberkati, sehat-sehat aja. Yang penting sehat. diberkati, Bagi aku yang penting sehat. diberkati Tuhan semua pekerjaan kakak ya kak. Amin, amin. Ada satu hal, 30% aku mau ngomong, tapi itu hal pribadi aib. Aku nggak bisa membicarakan di sini. Itu nggak etis. Makanya ada beberapa yang aku nggak mau bicarakan semuanya. Ada. Yang 30%-nya nanti aku bisa, kamu inbox aku, karena kamu sudah naik. Nanti aku mau jabarin itu semua. Ada hal yang sensitif. Rasanya nggak etis di sini. Ya kan nggak mungkin aku bicarain. Karena kamu wanita, saya pun wanita. Kamu tahu kan maksudku apa? Tahu kan? Oke. Oke. Tapi hubungan kamu sama dia gantungnya aku lihat sayang. Aku tahu. Relax, relax. Iya sama-sama. Jangan patah semangat ya sayang ya. Apapun itu. Ingat di fase kamu yang susah sampai sekarang tidaklah mudah. Ingat pesan aku. Jadi kamu harus kuat dan strong. Ingat pesan aku. Jangan kalau lagi badan lagi nggak enak jangan paksakan untuk kerja. Takut tipes. Ya, aku takutnya itu. Soalnya nanti ada gejala tipes di sini, bahaya. Sama ada beberapa medis ini liver. Hati-hati. Itu sebelum terjadi jangan sampai. Ya sayang ya. Perbanyak Bisa minum air. Ya nanti kamu bisa inbox aku. Bilang aja sudah naik. Dan ada 30% aku mau ngomong tentang aibku itu apapun. Dan aku akan ceritakan semua di situ. Gitu aja. Oke? Oke sayang? Oke, God bless you. Love you, bye-bye.